Oke, selamat malam Bapak. Selamat malam. Baik, perkenalkan nama saya Gervasius Nandapino. Ya. Saya Aventinus Kalut. Kami dari Universitas Antropologi Ruteng, Fakultas Ilmu Kesehatan. Tujuan kami datang ke sini dari Bapak untuk meminta waktu Bapak untuk kami bisa mewawancarai mengenai kepemimpinan nasional. Dan sebelum kita lanjut ke pertanyaan, alangkah baiknya Bapak bisa perkenalkan diri. Oke, baik. Selamat malam. Terima kasih atas kunjungan adik-adik. Saya tidak tahu kenapa sampai adik-adik datang untuk menanyakan soal kepemimpinan ke saya. Tapi intinya bahwa teman-teman paling tidak ingin mengetahui seperti apa sebenarnya tentang kepemimpinan, apakah itu kepemimpinan nasional ataukah kepemimpinan di bidang yang lain. Tapi intinya adalah soal atau terkait dengan kepemimpinan. Entah maksud dari wawancara ini adalah bagian dari tujuan atau menyelesaikan sebuah riset atau terkait dengan tugas dari teman-teman, itu tidak tidak terlalu saya persoalkan, tapi intinya bahwa teman-teman sudah datang pada saya untuk menanyakan hal itu. Oke, seperti itu maksudnya. Jadi sebelum saya menjawab, saya memperkenalkan diri. Nama saya Franciscus Karsianuskur. Biasa orang panggil itu Karsi. Ya. Jadi kebetulan sekali ya teman-teman menanyakan kepemimpinan di saya, karena memang saat ini saya bagian dari seorang pemimpin juga di bidang saya. Ya. Jadi kebetulan saya di pendamping desa, saya menjadi koordinator atau pemimpinnya untuk seluruh teman-teman pendamping di satu kecamatan di Manggarai Barat, ya, di kecamatan Doso. Saya membawahi 7 teman-teman di pendamping, yang ada pendamping desa dan ada pendamping lokal desa, dan kami kerjanya itu di 15 desa di kecamatan Doso. Ya, seperti itu perkenalan saya terkait dengan latar belakang saya. Mungkin ada hal yang mau ada tahu terkait dengan seperti apa yang kamu harapkan soal penjelasan tentang kepemimpinan. Coba mungkin hal yang terkait apa yang ada mau tahu dari saya. Baik Bapak, yang mau tahu, kami mau tahu dari Bapak itu tentang bagaimana memimpin sebuah masyarakat untuk menjadi lebih maju. Oke, baik. Bicara tentang kepemimpinan itu menurut saya sesuatu yang sangat kompleks ya, sangat umum ya. Jadi memang sebagai mahasiswa kita itu dilatih atau dididik, paling tidak suatu saat diharapkan menjadi seorang pemimpin. Ya mungkin itu maksudnya ya. Jadi seorang pemimpin itu mau pemimpin level apapun, kalau dia disebut sebagai pemimpin ya berarti dalam hal ini bagaimana dia bisa menggawangi atau bagaimana dia bisa mengatur sebuah organisasi, ya, mau organisasi negara, mau tingkat kabupaten, mau tingkat nasional sekalipun, atau di level yang paling rendah, yang kalau konteksnya kepemimpinan nasional soal di level desanya itu adalah kepala desa. Kebetulan kami juga sekarang itu sedang memimpin sebuah organisasi dari Kementerian Desa terkait dengan membantu mengawal implementasi undang-undang desa terkait dengan dana desa. Setahu saya, ya, sepemahaman saya soal kepemimpinan itu adalah bicara soal kemampuan seorang individu dalam memimpin atau mengelola sebuah tim. Dan harapannya adalah seorang pemimpin itu nanti bisa menciptakan sebuah lingkungan yang positif untuk mengawal sebuah program menuju sebuah program yang baik, yang sesuai dengan yang diharapkan. Tentu kita atau misalnya saya saat ini
sebagai seorang pendamping dipercayakan oleh Kementerian Desa untuk memimpin 7 teman saya, ya itu contohnya ya, kita langsung ke contoh saja ya supaya kita lebih memahami seperti apa itu kepemimpinan. Saya diminta oleh Kementerian Desa untuk memimpin 7 orang teman-teman saya di pendamping desa, dan tugas selanjutnya adalah teman kami dan beberapa teman itu mengawal soal bagaimana pengelolaan dana desa di tingkat desa di 15 desa di Kecamatan Dusun. Artinya 7 teman yang saya pimpin ya minimal harus bisa mengimplementasi atau menjalankan tugas. Seperti apa model tugas yang harus dilakukan oleh teman-teman dan akan dievaluasi di setiap minggu dan setiap bulan. Berarti tugas saya sebagai seorang pemimpin yang pertama adalah saya harus membaca tentang regulasi atau aturan terkait dengan seperti apa model dana desa itu, tujuannya untuk apa, dan seperti apa bentuk pendampingan yang harus dilakukan. Berarti dalam hal ini saya bisa simpulkan adalah pemimpin adalah kemampuan. Ya, kepemimpinan itu adalah bicara soal kemampuan, bicara soal skill, bicara tentang saya harus bisa mentransfer ya kepada teman-teman saya terkait apapun itu, apakah itu kebijakan atau itu merupakan sebuah perintah dari atasan lagi, dari seorang pemimpin di atas saya, level di atas saya, untuk saya bisa teruskan kepada 7 atau di bawahan saya, dan mereka minimal harus bisa melakukan sesuai dengan instruksi. Sehingga kesimpulannya bahwa seorang pemimpin adalah seorang yang mampu membimbing, ya, membimbing atau mengelola organisasi, sehingga diharapkan bahwa teman-teman atau yang di bawah saya harus menjalankan kegiatan sesuai dengan instruksi, sesuai dengan yang diperintahkan dalam rangka untuk mencapai sebuah tujuan, baik itu tujuan organisasi atau tujuan-tujuan lainnya, seperti itu. Jadi apakah bisa ikuti atau mungkin adik-adik punya pertanyaan terkait dengan kepemimpinan itu, atau mungkin ada yang belum adik-adik paham, belum paham? Baik, langsung saja pertanyaan dari kami. Jadi yang berikutnya, bagaimana Bapak melihat peran dan tanggung jawab seorang pemimpin dalam memimpin negara, kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat? Oh, berarti ini lebih kepada berbicara tentang peran. Ya, pause. Oke, peran dan tanggung jawab. Jadi seorang pemimpin itu kan pasti punya visi dan misi. Lalu ada visi. Visi itu kan hal yang kita harus capai di jangka waktu tertentu. Apakah 1 tahun? Ya biasanya bicara kalau visi itu 5 tahun ke atas lah. Karena bicara tentang kepemimpinan. Lalu bicara tentang ada visi, ada misi. Nah, kalau bicara tentang misi merupakan implementasi dari bagaimana mewujudkan visi. Lalu bicara tentang visi mungkin masih terlalu luas, makanya dibuatlah dalam bentuk program kerja. Jadi program kerja yang dibuat itu minimal harus searah dengan visi tadi. Saya ambil salah satu contoh, misalnya tujuan kami adalah, saya ambil contoh seperti tugas saya saat ini ya. Ya, itu kan model kepemimpinan juga yang saya ini tuh. Jadi begini, saya harus mengawal 15 desa, ya kan? Bicara tentang peran dan tanggung jawab ini. Kalau bicara tentang peran dan tanggung jawab, berarti saya mendampingi minimal 15 desa ini. Mereka harus menjalankan kegiatan dana desa sesuai dengan yang diperintahkan dalam jangka waktu 1 tahun. Contoh, mungkin adik-adik pernah dengar tentang BLT. Pernah ya? BLT itu bantuan langsung tunai.
Dan salah satu tugas yang saya perintahkan kepada bawahan saya adalah BLT itu wajib menjadi program dari dana desa yang harus dilaksanakan atau dituntaskan di desa. Jangka waktunya itu dalam 1 tahun ke depan. Ya, dalam 1 tahun ke depan. Saya sampaikan kepada mereka bahwa dana desa itu untuk BLT-nya itu dibagi 4 kali. Triwulan 1 itu Januari, Februari, Maret. Berarti tugas saya adalah di bulan Januari, Februari, Maret, saya harus pastikan atau perintahkan kepada bawahan saya melalui PLD atau pendamping desa yang lain, sampaikan tugas ini ke desa. Karena tugas kami kan mendampingi. Berarti pastikan dana desa itu dibagi oleh kepala desa atau aparat desa kepada KPM, kami punya istilahnya, kepada keluarga penerima manfaat. Berarti dalam 1 tahun ada 4 kali dia punya periodisasinya. Januari, Februari, Maret itu harus tuntas di Maret pembagiannya. Untuk April, Mei, Juni harus selesai. Nah, peran dan tugas tanggung jawab maksudnya di sini adalah bagaimana setiap periode ini wajib 15 desa itu tuntaskan kegiatan itu. Nah, bicara tentang pimpinan, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kalau misalnya desa tidak membagikan BLT? Nah, itulah tugas dari kami untuk mengawal itu sampai dia bagi BLT. Dan pada saat itu misalnya ada persoalan, disitulah tugas pendampingan. Kenapa sampai tidak terjadi pembagian BLT di bulan Maret? Sementara untuk periode pertama, triwulan 1 itu, Januari, Februari, harus pembagiannya di bulan Maret. Nah, ketika misalnya ada desa yang tidak melaksanakan tugasnya, kami harus turun. Saya sampaikan kepada bawahan saya, tolong tanya ke desa itu apa alasannya sampai dia belum bagi BLT. Artinya peran dan tanggung jawab tadi itu harus memastikan itu, karena memang sudah diperintahkan bahwa Januari, Februari baginya harus di Maret. Berarti harus itu dilaksanakan. Itu soal tanggung jawab tadi. Berarti tugas dari seorang pemimpin adalah memerintahkan, karena dia sudah punya sudah punya memang kerangka kerjanya bahwa untuk sampai bulan ini targetnya harus begini. Seperti itu contohnya tadi. Kalau sampai Maret ya berarti harus tuntas sampai Maret. Seperti itu tugas orang pemimpin. Menurut saya seperti itu. Sudah paham atau mungkin ada pertanyaan? Sudah. Ada pertanyaan lagi? Ya, tinggal satu. Pertanyaan terakhir dari kami berdua, Bapak. Ya. Harapan Bapak untuk kami sebagai mahasiswa dalam hal kepemimpinan ini seperti apa? Harapan dari Bapak. Oke. Tugas dari adik-adik mahasiswa ini kan lebih banyak menurut saya ya. Saya juga seorang mahasiswa dulu ya. Jadi seorang mahasiswa itu tugas utamanya itu adalah belajar. Ya kan? Dan banyak ilmu termasuk proses belajar juga tentang kepemimpinan itu. Menurut saya soal teorinya tentang kepemimpinan itu banyak sekali dia punya referensi. Tinggal ada dia buka di Google, yang Mbah Google pasti akan tampilkan semua yang model kepemimpinan di Amerika, model kepemimpinan di mana, bahkan di level yang paling rendah. Jadi tugas dari adik-adik sebagai mahasiswa menurut saya adalah belajar sebanyak-banyaknya apapun itu jurusan Anda. Karena suatu saat Anda akan menjadi seorang pemimpin. Karena memang tugas dari seorang mahasiswa atau tugas dari universitas itu adalah mencetak pemimpin-pemimpin. Melalui apa? Melalui proses belajar. Bagaimana menjadi seorang pemimpin ketika ilmu dasarnya adik tidak. Saya ambil satu contoh. Adik jurusan apa? Keperawatan ya. Bukan tidak mungkin suatu saat adik menjadi seorang kepala dinas. Itu kan yang praktek yang terjadi saat ini. Tapi pertanyaan saya adalah, pernahkah ada kuliah jurusannya kepala dinas? Tidak ada kan? Lalu kenapa seorang itu menjadi kepala dinas? Itu karena hasil dari akumulasi dari pekerjaan-pekerjaan atau akumulasi dari proses belajar, sehingga dinilai orang ini punya kecakapan, ya, orang ini punya kemampuan.
Nanti dilihat dari beberapa aspek inilah, makanya ditunjuk menjadi seorang kepala daerah. Intinya maksud saya bahwa sebagai seorang mahasiswa belajar sungguh-sungguh, karena proses belajar itu adalah bagian dari kita dibina, baik kemampuan soal IQ maupun kemampuan soal EQ. Tahu itu maksudnya? IQ itu soal kecerdasan berpikir, dan yang tidak kalah penting juga dari seorang pemimpin itu adalah kestabilan emosi, kemampuan humanis, kemampuan soal lingkungan. Kalau di masyarakat itu lebih kepada kemampuan sosial, bahwa kita tidak hanya dituntut soal mampu secara logik, mampu secara akal budi, tetapi kita juga harus diharapkan punya kematangan emosional. Itu EQ tadi. Ya. Dan saya harapkan bahwa adik-adik, harapan saya ya sebagai orang tua, sebagai menjadi boleh dibilang saya sudah dipercayakan oleh Kementerian Desa untuk membantu di desa selama ini. Suatu saat adik-adik juga akan kembali ke desa dan menjadi seorang pemimpin. Bukan tidak mungkin kan adik bisa menjadi seorang kepala desa, tetapi itu melalui proses demi proses, belajar demi belajar. Dan tugas saat ini adalah jangan berpikir banyak hal, tugasnya adalah belajar. Karena di tugas belajar itu banyak hal yang kita dapatkan. Yang pertama tadi soal kemampuan secara logika, berpikir, dan yang tidak kalah penting di proses belajar juga. Kita itu secara tidak langsung memahami soal bagaimana kehidupan atau berinteraksi dengan sesama. Itu menurut saya hal yang cukup penting juga dari proses belajar menjadi seorang pemimpin yang baik. Itu menurut saya. Atau bagaimana, mungkin sudah pas atau ada hal lain lagi yang ingin mau ditanyakan? Sudah pas. Sudah pas ya. Baik Pak, itu saja pertanyaan dari kami tadi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan Bapak untuk kami bisa mengulangi. Apabila ada kesalahan kata, kami minta. Siap. Oke.